sertifikat Bumi Raya itu Pak, itu sertifikat boleh diberikan sertifikat palsu Pak. Karena dasar pendidikannya tuh berdasarkan ini surat yang dipalsukan oleh oknum BPN. Surat ini dipalsukan oleh oknum BPN. Mana yang dipalsukan? Kalau kita lawan lewat Panglima TNI maupun Kasat, saya berani, saya punya akses ke sana. Ya, jadi Bapak nggak usah takut. Kalau ada pihak kepolisian, saya laporkan nanti ke Propam sama Kapolri. Jadi saya geram ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Sahabat Indonesia, beberapa minggu yang lalu saya kedatangan tamu dari Pontianak untuk membahas tentang mafia tanah, yaitu Ibu Lili Santi Hasan. Ada masalah yang sangat serius di Pontianak, masalah pertanahan. Beberapa surat hak milik SHM, sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN yang sudah sah diakui negara, justru ada upaya dirampok kembali oleh oknum-oknum BPN bekerja sama dengan pengusaha, sehingga sertifikat hak milik yang sudah sah legal menjadi milik warga tersebut malah justru dicabut ulang dengan berbagai cara, dan inilah yang disebut mafia. Mafia ini adalah kerjasama pengusaha besar di sana, oknum pejabat, oknum aparat keamanan, oknum BPN, itu pasti. Nah, saya ingatkan kembali beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi sangat geram dengan adanya mafia tanah ini. Nah, ini kelihatannya BPN pusat waktu itu dipimpin oleh menteri yang lama kurang sigap bertindak. Kita masih ingat bagaimana Presiden kita dibodohi, dibohongi dalam kasus bagi-bagi sertifikat di Bogor yang kemudian ternyata objek tanahnya adalah tanah sitaan dari BLBI. Ini konyol BPN ini. Oknum BPN termasuk menterinya itu sudah membodohi dan membohongi presiden. Nah, kasus mafia tanah ini bergulir cepat, dan makanya beberapa waktu yang lalu presiden mereshuffle kabinet, dan salah satunya adalah Kementerian Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN yang diganti. Rakyat menyambut gembira. Bukan hanya menterinya, tapi wakil menterinya pun diganti secara total. Karena apa? Kami menganggap menteri yang lama dan wakilnya gagal mengatasi mafia tanah yang semakin merajalela. Mafia tanah ini bukan sendiri, di-backing oleh tentara, di-backing oleh polisi, di-backing oleh kejaksaan, mafia peradilan, orang BPN. Jadi inilah yang namanya mafia tanah yang sempurna. Ini tugas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala BPN, Pak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, dan wakilnya Raja Yuli Antoni. Ini PR besar. Saya menunggu gebrakan dari Pak Hadi Cahyanto untuk memberantas mafia tanah, karena menurut saya tolok ukur keberhasilan dari seorang menteri ATR BPN adalah bagaimana menteri yang bersangkutan mampu dan mempunyai ketegasan memberantas mafia tanah sampai tuntas. Itu indikatornya. Kalau tidak berhasil, saya anggap menteri itu gagal. Nah, sahabat Indonesia, kembali ke masalah yang saya sampaikan di Pontianak, Ibu Lili Santi Hasan. Tanahnya ada sekian ribu, dirampok oleh pengusaha besar di sana, kemudian dipelokoto dengan cara drama-drama, dibuat pengadilan sudah diatur sebagainya rupa, sehingga kasasi yang membuat saya miris. Seolah-olah tidak punya nurani, malah membatalkan kepemilikan tanah yang sudah sah milik orang tua dari Ibu Lili Santi Hasan. Dan yang paling penting ada indikasi pemalsuan oleh oknum BPN. Nah, ini yang penting perlu diungkap, yang mungkin dalam podcast saya dengan Ibu Lili Santi juga belum diungkapkan. Yang kedua, saya juga kedatangan tamu Pak Widiantoro. Ini rupanya senasib seperjuangan ini, karena ternyata
tanah beliau ini di belakang atau berdampingan dengan Ibu Lili Santi di Pontianak. Jalan apa, maaf? Jalan Mayor Jalan Arianyang. Mayor Arianyang. Mayor Alianang di Pontianak sana. Nah, untuk mendalami masalah ini lebih dalam lagi, saya kedatangan tamu lagi. Yang pertama Bu Lili Santi. Kapan datang ke Pontianak? Baru ini Pak. Baru datang? Iya Pak. Masih dari pesawat, Iya. masih jet lag. Iya. Yang kedua Pak Widiantoro. Pak Widiantoro ini ayahnya pemilik yang katanya itu membuka lahan di daerah sana dan sudah sah terbit surat buku tanah tahun 73, kemudian tahun 81 sudah ada surat sertifikat hak milik. Luasnya berapa Pak? 4.200. 4.200, hampir setengah hektar. Itu juga dirampok juga oleh pengusaha di sana. PT-nya apa namanya? Bumi Indah Raya. PT Bumi Indah Raya. Nah, ini tragedi. Nah, untuk mendalami itu, saya akan diskusi atau ngobrol dengan Ibu Lili Santi dan Pak Widiantoro. Bu Lili, Iya Pak. podcast kita kemarin banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Beberapa orang yang menjadi korban dan merasa senasib seperjuangan dengan Bu Lili Santi membanjiri handphone saya ini, Bu. Jadi menghubungi, dan saya harus katakan di Pontianak mafia tanah itu luar biasa ternyata. Benar Pak. Saya membaca berita ada harapan hope dari beberapa tokoh-tokoh di Pontianak dengan hadirnya menteri dan wakil menteri baru ini untuk memberantas itu, karena konon yang saya baca di media tokoh-tokoh di Pontianak mensinyalir mafia tanah itu seperti yang tadi saya sampaikan sudah bekerja sama, ini konspirasi antara oknum BPN, kemudian pengusaha besar di sana, oknum aparat keamanan, aparat kepolisian dan sebagainya. Bahkan mereka juga mempunyai kemampuan untuk mengatur peradilan. Karena menurut mereka targetnya adalah diserang dulu, kemudian dilakukan pengadilan. Karena di pengadilan mereka bisa ngatur, katanya begitu. Ini yang terjadi. Jadi saya kemarin waktu dihubungi Bu Lili mau datang, saya bahagia kita bongkar sedalam-dalamnya, Bu. Minimal tanah dari Pak Hasan Matah, Iya, Matan. Pak Hasan Matan dan Ibu Sulasmi ya. Itu Bapak siapa namanya? Pak Widiantoro. Almarhum orang tua saya Bapak Indardi. Pak Indardi ini pensiunan Brimob, katanya malah menjadi salah satu pendiri dari unit Brimob di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Brimob aja bisa dipelokoto ya, apalagi rakyat biasa. Iya Pak. Nah, Bu Lili, apa yang terjadi? Perkembangannya seperti apa? Saya sesudah mendapat putusan kasasi, mengambil putusan kasasi itu Pak. Ini Bu ya, Miris saya Pak. apa mirisnya? Pertimbangan hakimnya mengacu ke pertimbangan hakim Pontianak. Nah, tunggu dulu. Hakim di Pontianak, Ibu kalah. Iya. Kemudian banding, Iya. Ibu menang. Iya. Oke, terus Yang kasasi ini bahwa tanah saya mengacu keputusan hakim Pontianak, sertifikat saya itu yang terbit tahun 1997 atas nama Bapak Kaprawi, dibeli ayah saya tahun 2001, tahun 2005 dapat ganti oleh negara, ganti rugi. Pembangunan itu kan jalan. rangkaiannya Pak. Ya. Dalam putusan itu menyatakan sertifikat saya terbit tahun 2012. Ini Itu kan tahun 2012, tahun dari mana kita juga nggak tahu Pak. sertifikat siapa itu? Sertifikat Hasan Matan. Pemecahannya itu katanya terbit tahun 2012. Padahal yang benar Padahal kan asalnya tahun 1997 dari Bapak Kaprawi, dibeli ayah saya tahun 2001, tahun 2005 terkena proyek jalan, karena terbelah menjadi kiri kanan jalan, kita pecahkan bidangnya menjadi dua sertifikat. SHM 43361 dan SHM 43362. Itu tahun? Tahun 2015. tahun 2012. Iya. Terus yang dikatakan tahun 2012 itu apa? Nggak tahu Pak. Katanya sertifikat itu terbit tahun 2012.
Ini sertifikat siluman hantu. Iya Pak, itulah nggak tahu tahun 2012 itu tahun dari mana gitu loh. Ini ada kesalahan tahun dari sertifikat itu. Yang 2012 kan nggak tahu sertifikat siapa dan di mana, oleh siapa pemiliknya. Ibu nggak melakukan peninjauan kembali? Iya, saya mau PK Pak, tapi rasanya tuh miris gitu Pak, putusannya seperti itu. Nggak lagi memberikan keadilan. Kita mau PK, seharusnya memang saya kejar sampai kemanapun. Saya mendapatkan hak saya kembali gitu loh. Saya mencari keadilan sampai manapun, tapi kan miris Pak. Ternyata ini bukan hanya tanah dari Pak Hasan Matan aja ya? Tanahnya Ibu sendiri juga kena? Iya Pak. Dirampok juga? Iya Pak, dirampok juga. Luasnya berapa Ibu? Saya punya lebih kecil 1000 lebih aja. 1000 gede juga loh, lumayan. 1000 meter Bu. Iya. Ibu beli tahun berapa? Tahun 2013 Pak. Sertifikat terbit tahun berapa? Yang 2012. tanahnya Ibu itu? Iya. Atau mungkin dianggap mengacu itu kali ya? Mungkin Pak. Terus yang depan itu mepet dengan tanahnya Bapak? Iya. Jadi tiga-tiganya dihajar semua sama? Iya Pak. Jadi sertifikat hak pakainya Pak itu nimpaknya itu puluhan sertifikat, ada 20-an sertifikat masyarakat kecil di situ. Jadi PT Bumi Indah Raya ini mendapatkan sertifikat hak pakai SHP Iya. dari BPN Pontianak. Itu berapa luasnya itu? Itu 21.000 Pak. Jadi ada beberapa sertifikat yang dianu dia, Iya, yang ditimpa. termasuk punya Pak Betul. Jadi Widiantoro ini. Pak Widiantoro gimana? Kasusnya seperti apa? kasusnya itu warisan dari orang tua almarhum kepada ibu saya. Itu sudah disertifikat tahun 73 dan tahun 1981. Sertifikat hak milik, dan itu belum pernah diperjualbelikan sampai sekarang, dan PBB tetap kita bayarkan setiap tahunnya Sampai tahun sampai hari ini, sampai terakhir saya bayar 2021. 2022 22. Oke. bulan, kira-kira 2 bulan yang lalu. Terus Dibayar terus? bayar terus PBB-nya. Oke. Ini juga menjadi objek pencaplokan juga? Saya kira begitu, karena membaca dari surat pengukuran yang diajukan oleh pihak BIR, BIR itu siapa? PT Bumi Indah Raya. Itu tahun 2018, kita juga tidak pernah tahu, tahunya baru-baru ini, itu mencaplok tanah yang milik ibu saya. Oke. Tapi Pak Widiantoro ya, dari Ibu Sulasmi itu nggak berkasus seperti Bu Lili ya di pengadilan? Karena kita nggak pernah dipanggil dan tidak pernah mengajukan ke pengadilan. Yang seperti Bu Lili dan seperti Pak Widiantoro itu ada berapa puluh orang di sana? 20-an. Ada sekitar 20-an. Terus mereka nasibnya seperti apa? Ya tergantung lagi tuh Pak. Mau pengadilan batas nggak bisa, mau dijual nggak bisa gitu. Separah itu ya Bu ya? Iya. Ini padahal hak pribadi ya, sudah dibeli. Ini kan ada yang dari tahun 73 Pak. Waktu garap aja itu keluarga Bapak ini, Pak Wiranto sama Bapak Kaprawi pemilik tanah yang saya beli itu memang sama-sama di situ. Jadi di dalam putusan kasasi itu ada keanehan Ada. tentang tahun penerbitan sertifikat. Iya Pak. Padahal sertifikat itu sudah terbit tahun 97. 97. Dan 2005 sudah ada penggantian dari pemerintah. Iya. Jadi artinya ada double standar Iya. dari BPN. Jadi dengan pembuatan peta baru dengan mengacu pada ini seolah-olah yang dilakukan BPN sebelumnya itu dianggap tidak ada begitu. Mungkin Pak. Itulah benar. Karena yang lahan milik kami itu sudah ada sertifikat resmi yang kita miliki, itu ditimpa lagi sama sertifikat hak milik, ada itu lagi ditimpa lagi sama sertifikat Nggak pakai. hak pakai. Berarti double Pak, ditimpa-timpa terus. Betul. Tapi begitu nggak melawan Ibu waktu itu. Nggak ada pemberitahuan, nggak ada
Tapi Panggilan ataupun- secara resmi pembatalan sertifikat atas nama Bapak itu sudah dilakukan oleh BPN? belum ada. Belum ada. Kalau Ibu, ini perintah pengadilan dibatalkan. Iya. 3 sertifikat ini. Iya. 2 atas nama Pak Hasan Matahan, Satu. yang kedua 1 atas nama Ibu. Iya. Belum ada dari BPN, belum ada Iya. tindak lanjut. Karena saya lawan, Pak. Lawan terus, Bu. Jangan Iya. mau berhenti. Hmm. Jangan pernah berhenti. Karena ini perampokan, Pak. Ya, saya setuju. Saya agak geram, sahabat Indonesia, ini luar biasa ini. Ini terang benderang perampokan yang dibantu oleh aparat keamanan negara dan sistem peradilan. Saya agak ragu nih, negara ini hadir di mana itu dalam melindungi rakyatnya. Jadi menurut saya Ibu tidak boleh menyerah. Iya. Ini yang tolong sampaikan juga sama teman-teman yang di sana. Ya. Terus berjuang terus ya, suarakan lewat media, public pressure kepada para mafia-mafia ini jangan sampai menyerah. Katakanlah mafia itu, tadi Bapak bilang katanya perusahaan itu di backing sama aparat gitu ya. Betul. Nggak usah takut. Karena yakin itu hanya oknum. Kalau kita lawan lewat Panglima TNI maupun Kasat, saya berani, saya punya akses ke sana. Ya, jadi Bapak nggak usah takut. Kalau ada pihak kepolisian, saya laporkan nanti ke Propam sama Kapolri. Jadi saya geram ini. Jadi ini pun podcast kita ini, saya akan sampaikan juga kepada Kepala BPN Pusat Pak Hadi Cahyanto. Biar diketahui, Bu. Kalau tidak, orang BPN ini luar biasa. Kalau saya melihat dari statement dari teman di Pontianak, mafia ini bukan hanya di Pontianak, sudah sampai ke kantor pusat BPN. Mereka mengatakan ular beludak katanya sudah di sana. Jadi mudah-mudahan Pak Hadi Cahyanto bisa membongkar ular beludak yang ada di lingkungan beliau itu. Nah, terakhir Bu, apa yang ingin Bu inginkan sekarang? Saya ke Kana Anak Bangsa ini karena saya udah kemana-mana. Saya lewat Kana Anak Bangsa, saya minta dikawal kasus saya, Pak. Karena sulit ya Pak ya, mau mencari keadilan ini sangat sulit. Ya, saya tidak berjanji, tapi saya akan terus membantu sekemampuan saya. Ya, kami mempunyai, ya hanya bisa bersuara gitu, tapi dan menyampaikan akses ke beberapa pejabat harus pejabat harus aware, gitu, harus perhatian terhadap kasus ini. Terus selain dari sana Bu, apa yang aneh lagi dalam kasus Ibu ini? Ini sertifikat Bumi Raya itu Pak, itu sertifikat boleh dibikin sertifikat palsu Pak. Karena dasar pendidikannya tuh berdasarkan ini, surat yang dipalsukan oleh oknum BPN. Surat ini dipalsukan oleh oknum BPN Pak. Mana yang dipalsukan? Ini. Hasil pemeriksaan lapangan. Oke, saya baca boleh Bu ya? Ya. Hasil pemeriksaan lapangan menyebutkan tanah tersebut masih diperlukan oleh pemohon pemegang hak untuk pertanian. Di atas tanah tersebut terdapat tanah kosong rencana pertanian kepunyaan pemohon yang pada saat ini dalam kondisi baik. Luas tanah 21.000 meter persegi. Oh. Jadi dianggap bukan milik siapa-siapa itu. Iya. Pada hari ini tahun 2003 Pak, ini data ini dari BPN loh. Sudah ada peta tanah, jalan Iya. sudah ada segitu. Ya, sudah ada Yang jalan. buat BPN juga. Iya Pak. Ini BPN juga yang buat. Iya. Berbeda. Iya. Bapak ini sertifikatnya tahun 73 Pak. Dianggap juga nggak ada. Oke, Bu, kita suarakan, kita bersama-sama berjuang. Iya. Ya. Kalau Pak Widiantoro apa yang ingin disampaikan Pak? Menyampaikan kita mohon keadilan dari pihak negara ini, karena bagaimana kita yang sudah punya hak kemudian bisa dirampas atau dirampok begitu aja. Dan ini ada suatu persekongkolan antara Cukong, kemudian aparat, serta oknum-oknum dari pihak BPN. Mereka sudah menyatu sehingga
segala masalah dibawa ke peradilan, kalau kita nuntut, ya itu dikalahkan. Berarti mereka sudah main juga di peradilan Sudah juga. main di peradilan. Bagaimana tidak? Kita ngajukan balik batas, balik ukur, tidak pernah dilayani. Tapi kalau cukong boleh. Kalau cukong, boleh. Tahun 2018 ada balik batas, di situ saksi-saksinya juga nggak jelas, kita yang bersebelahan juga nggak dipanggil, nggak dikasih tahu tanah kita dicaplok. Baik, deh. Nah, Kayaknya sekali lagi saya mohon peradilan ataupun keadilan dari pihak pemerintah yang ada di negara ini. baik. Ini mudah-mudahan suara Pak Widiantoro dan Bu Lili didengar oleh Presiden. Ya. Saya usahakan juga, saya kirimkan juga kepada Presiden lewat menteri-menteri yang terkait. Kemudian didengar. Saya tidak berjanji apa-apa, tapi saya berjanji satu hal, akan terus mendampingi beliau-beliau ini, korban mafia tanah ini, berjuang sampai titik darah penghabisan. Ini bukan hanya untuk beliau-beliau, tapi untuk membantu himbauan dari Presiden Jokowi dalam pemberantasan mafia tanah. Mafia tanah ini korbannya bukan hanya kehilangan tanah semata, tapi ada dampak-dampak ikutan, sakit ekonomi itu pasti sangat besar sekali. Dan saya geram kalau Pak Hadi Cahyanto belum bertindak apa-apa. Jadi saya juga mengundang dari Bumi Indah Raya, BPN Pontianak atau aparat kepolisian di sana atau siapapun lah yang mau mengklarifikasi, mengkonfirmasi diskusi ini, keterangan dari ibu-ibu ini mau di-counter, kami terbuka. Yang jelas kita terus akan mengawal beliau-beliau ini dalam mendapatkan keadilan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Bu Lili, terima kasih. Sementara itu dulu, Pak Widiantoro, makasih. Terima kasih Pak Rudi, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa jadi berhasil. Dan Tapi jangan patah semangat Ibu, Iya, jangan saya menyerah. Iya. Semangat terus Bu, kita bantu. Kan banyak yang mendoakan Ibu, banyak. Iya. Waktu lihat waktu podcast kemarin kan semua tanggapannya positif, membantu Ibu, mendoakan Ibu. Jadi sahabat Indonesia, demikian wawancara singkat saya dengan Ibu Lili Santi Hasan dan Pak Widiantoro terkait dengan mafia tanah di Pontianak yang luar biasa merajalela ini. Ada indikasi kuat kerjasama yang disampaikan oleh Pak Widiantoro, ini persekongkolan antara oknum aparat keamanan, oknum BPN, kemudian peradilan, dan dibantu oleh, diorkestrasi oleh cukong besar di Pontianak. Ini saya minta konfirmasi dari yang bersangkutan, apakah tuduhan ini benar atau tidak. Kita adu saja dalam diskusi atau debat. Mudah-mudahan beliau-beliau ini mendapatkan keadilan. Dan yang paling penting ini saya sampaikan, suara beliau ini adalah suara rakyat yang sedang memohon keadilan. Mudah-mudahan Presiden dalam hal ini diwakili oleh Pak Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala BPN mendengarkan dan menindaklanjuti. Kalau mereka diminta lagi ke pengadilan, Bu Lili udah trauma juga kayaknya. Iya Pak, Trauma juga karena sudah diatur-atur nggak, karena udah masuk angin lah. Luar biasa. Baik, sahabat Indonesia, demikian rubrik Indonesia Maju ini singkat. Mudah-mudahan diskusi singkat ini didengarkan oleh pihak-pihak yang terkait. Yang paling penting, Presiden Jokowi mendengarkan suara rakyat yang diwakili oleh Pak Widiantoro dan Ibu Lili Santi Hasan. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam rubrik Indonesia Maju berikutnya. Sampai jumpa.